Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjut pengajian kita malam ini. Saya bawa tulisan Tuan Guru Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Salik, kalaupun rasa perasaanmu dalam serta Allah sekalipun, maka janganlah kamu tuntut ia akan sesuatu. Kamu terimalah keadaanmu itu walaupun dalam tekanan sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mencoba menjelaskan sesuai dengan pengalaman dan keadaan saya. Di sini diterangkan bagi para pejalan. Hai Salik, Salik ini pejalan. Kalaupun rasa perasaanmu dalam serta Allah sekalipun, kalaupun sudah kita meyakini bahwa apa yang kita rasakan sudah penuh atau sudah dalam rasa serta Allah itu, maka pada saat itu, maka pada keadaan itu, maka janganlah kamu tuntut ia akan sesuatu. Jadi kita dianjurkan untuk terimalah keadaan apapun itu, walau keadaan itu dalam tekanan. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa perasaan Allah ini atau rasa Allah ini kan murni. Murni. Tuntut itu atau tuntutan itu adalah rasa makhluk. Rasa makhluk. Tuntut itu kan keluar dari pikiran, hawa nafsu, akal dan sebagainya. Jadi serta Allah itu atau perasaan Allah itu dia tidak mau terkotori. Manalah mungkin tuan-tuan dan puan-puan datanglah rasa Allah itu pada awak atau yang serta dengan Allah itu ada bisa bercampur dengan yang lain. Maksud campur dengan yang lain itu dengan perasaan selain perasaan Allah Ta'ala. Tak mungkin itu. Kalau menurut saya tak mungkin itu. Jadi kalau ada satu rasa, ya hanya rasa Allah saja. Serta Allah saja. Ini kan diarahkan, mungkin Tuan Guru Muda ini mengarahkan kepada kita dalam kita bagi yang si pejalan ini. Kalau menurut saya intinya adalah untuk mendapatkan serta Allah itu atau untuk mendapatkan rasa Allah itu, maka bagi kita pejalan ini jangan membawa hal apapun, embel-embel tuntutan nafsu itu. Contoh misalnya kita lagi sedang belajar atau lagi kita sedang berguru atau proses panjang kita yang salik ini adalah untuk mengenal. Contoh, kita datang ke tempat guru kita. Kita kan untuk mengenali. Tidaklah jarang yang kita datang ke sana membawa tuntut, membawa hal.
Ini belum lagi sudah serta, belum lagi serta nih ya. Jadi untuk mendapatkan serta Allah itu memang perjalanan kita itu harus membuang hal-hal ataupun membuang rasa tuntut yang ada di dalam diri. Kenapa? Kalau ada rasa tuntut itu, maka tak adalah rasa Allah itu. Kalau ada rasa tuntut, ada hal yang kita bawa kepada guru itu, bisa dipastikan. Tuan guru bilang semalam atau kapan itu, kalau saya nggak silap, bisa dipastikan tak ada. Rasa Allah itu tak ada. Dia bisa memastikan. Karena yang mendominasi perjalanan awak, perasaan awak, itulah tuntut awak. Tuntut ini macam tuan-tuan dan puan-puan. Tuntut dalam penyelesaian masalah dunia awak, ataupun tuntut masalah akhirat. Masa akhirat itu misalnya tidak dapat, tidak cepat sampai, tidak cepat kenal, atau apapun itulah. Maka rasa Allah itu memang dia terbebas dari rasa tuntut itu. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita yang berjalan ini, maka dianjurkanlah sama dianjurkanlah sama guru-guru kita itu bahwa kita mulai melepaskan semua hal dalam perasaan ya. Bukan kita tinggalkan hal. Hal itu adalah jalan untuk kita mengenali. Bukan kita tinggal. Tak ada yang nyuruh tinggal. Kalau masanya nanti tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu kita garis bawahi untuk mengenal perbuatan Allah Ta'ala itu. Perbuatan Allah Ta'ala itu sesungguhnya sesuatu yang apa yang kita alami. Duduk pun perbuatan Allah Ta'ala. Berdiri, bekerja, sholat, tidur. Jadi tak ada yang tak berbuatan Allah Ta'ala. Yang jadi masalah sesungguhnya ketika kita melihat atau ketika kita melakukan hal itu, yang tampak di situ adalah rasa tuntut awak atau rasa penilaian awak terhadap apa yang sedang awak buat atau apa yang sedang terjadi sama awak. Kan nggak ada dibilang dia bekerja, kita bagaimana menghilangkan rasa tuntut dalam bekerja. Misal disuruhlah kita mengingat Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan dari kita ini masih kalah kita. Masih besar rasa pekerjaan itu ketimbang rasa Allahnya. Kenapa itu masih besar? Karena ada tujuan, karena ada keinginan, karena ada harapan. Harapan inilah yang menutup diri. Harapan inilah yang mendindingi kita. Keinginan inilah yang mendindingi kita untuk dapat merasakan rasa Allah itu. Sampai kapanpun kalau itu masih ada sama awak ini, tak akan dapat. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita pelan-pelan menguatkan ingat kepada Allah itu, dengan pelan-pelan pula membuang rasa yang selain Allah. Rasa selain Allah ini ada ketika niat awak memang hendak kepada Allah. Kalau niat awak lemah, niat awak berkurang, maka masuklah yang rasa yang selain Allah. Udah itulah hukumnya itu, kira-kira bagi pejalan nih, udah itulah. Nah, kita kan diawali dengan mengenal itu dia. Saya berjalan ngaji, mulai saya berjalan nih tadi misalnya. Apa yang menguat dalam diri awak? Ada nggak rasa tuntut? Ada nggak rasa tertekan? Ada nggak rasa senang? Ada nggak? Samanya itu.
Senang pun sama itu, senang juga sama. Senang awak sama. Tapi yang sebenar-benar rasa Allah itu yang mana? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Karena rasa-rasa sayang Allah, termasuk rasa tuntut yang dibilang di situ, dialah yang bermain dalam diri ini. Dialah yang menjadi Tuhan awak. Misal, ada sesuatu keinginan awak masuk dalam pikiran. Keinginan awak itulah hari-hari yang ada dalam perasaan awak tuh. Itu aja. Zikir juga, tawaju juga, kita sholat juga. Tapi karena itu yang mendominasi dalam diri awak itu, sehingga awak jadi itu. Sayangnya keinginan awak itu, rasa tuntut dalam setelah ada keinginan itu, apapun yang dikatakan tuntut atau rasa keinginan itu masuk wilayah baharu. Sesuatu hal yang baharunya. Ini kan mau sesuatu yang kekal yang mau dapatkan. Tapi awak terlalu banyak bermain di hal yang baharu. Kekhawatiran baharu, ketakutan baharu, harapan itu baharu, cita-cita itu baharu, keinginan itu baharu. Dapat pun keinginan awak, setelah dapat selesai itu. Ketika sudah dapat dia akan berubah lagi, meningkat lagi dia, karena dia nggak habis. Balik lagi dalam bentuk hal yang lain, balik lagi, kan gitu terus ya. Alangkah tuan-tuan, saya rasa saya pun begitunya. Alangkah bodohnya kita ini kalau terus menerus awak dalam keadaan seperti itu, kan bodoh. Yang awak hadapi itu kalau nggak masalah itu aja setiap hari. Yang mengejar dari awak itu, hal itu kan itu. Seberapa lama lah Tuhan dapat misalnya keinginan kita dapat senangnya. Kalau dia senang terus dia akan berubah, pengen nambah. Kalau dalam bentuk itu setiap hari yang kita hadapi. Maka di sini diingatkan, orang yang serta Allah pun tak boleh ada tuntutan. Dia udah serta, tak boleh ada. Apalagi seperti kita, serta pun payah, tuntut banyak. Kalau tuntut banyak, apa dampaknya bagi kita? Main di pikiran awak. Bukan Allah yang bermain, tapi hal itu yang bermain. Hal itulah yang menguasai diri awak. Alangkah bodohnya lah awak. Kalau awak tengoklah diri ini ya, kenalah hal itu. Gimana? Makanya tak ada yang mau makhluk Allah yang tak ada yang mau dimasukkan Allah. Apa yang dimasukkan Allah itu sebetulnya? Nafsu itu, pikiran itu. Manusia yang sanggup. Manusia yang mana yang sanggup? Manusia yang benar-benar dipelihara dan dipilih Allah. Kalau enggak hancur. Kita ini sebetulnya tuan-tuan dan perempuan, hari-hari ini kita hancurnya ini. Karena udah biasa hancur, jadi udah biasa. Hari-hari sudah biasa kita bermain di pikiran. Masuk pikiran tuh, bermain-main dia lagi. Ada Allahnya? Saya pastikan tak ada. Nah, terus kita ngapain? Itulah tuan-tuan dan puan-puan yang harus kita kenali. Agar apa? Agar kita tanda. Agar apa? Agar dia tidak hidup dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Kalau nggak kita menandainya bagaimana? Tak tanda, Wak. Dia hidup aja di dalam tuh dia. Inilah dia. Bagaimana kita menandainya? Kalau kita pun berguru itu setengah-setengah, tak akan dapat. Walaupun kita bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah terlalu lama, seperti saya juga termasuk lama. Sulit kita menandai. Menandainya aja kita sulit.
Kesimpulannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau yang hal seperti itu mewarnai diri kita, berarti dalam diri ini terus terang saja bukan Allah lah, tapi hal itu. Pengen nggak kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita disinggung orang kita nggak nyentuh, kalau dimaki orang kita nggak marah, kalau nggak ada duit kita nggak ribut, kalau ada banyak duit kita nggak sum'ah, nggak bangga, nggak senang. Pengen nggak kita mendapati satu rasa itu? Ini enggak, rasa yang kita hadapi tiap hari adalah istri tak cocok sama suami, selip suami sedikit ngomong udah merajuk. Begitu juga kebalikan, istri juga begitu, hal lain juga begitu, menghadapi pekerjaan juga begitu. Seolah-olah hebat kali yang di luar awak nih bagi awak. Maujud kali awak nih sama yang luar nih. Hebat kali yang luar nih ketimbang Allah Ta'ala rupanya. Maujud awak ke dia. Maujud awak kepada keinginan awak, pada cita-cita awak, jadi kepada hal awak. Maujud awak kepada makhluk itu. Makanya caranya itu. Jangan ada tuntut. Tuntut itu yang awak tengok. Awak mau datang ke kolam. Apa tuh yang terasa? Intip. Biar hatiku tenang. Tuntut enggak? Tuh. Kenalilah itu. Tujuanku tak menenangkan diri. Kenalilah itu. Tontonlah itu. Enggak betul kau ini. Itu yang masih ada samaku. Itu yang kita bawa kepada guru. Untuk apa? Untuk belajar bagaimana hanya engkau saja ya. Bukan itu yang kita tuntut. Kalau itu yang kita tuntut mungkin dapat. Tapi yang dapat itu adalah tuntutan kita ketenangan itu. Jadi enggak terbukalah hijab kita kepada kebenaran. Kan itu dia. Ngaji kita kali ini dalam diri ini tengok. Tertekan. Karena kebiasaan. Itu yang harus kita pelihara terus menerus tuan-tuan dan puan-puan. Kan tidak. Tetapi itulah yang harus kita kenali. Bahwa itulah yang masih ada dalam diri awak. Bagaimana kita langsung lompat. Bukan lompat maksudnya begini. Bagaimana sudah kita nampak dalam diri itu kan sudah tahu dia. Masih ada lah aku. Mengaji ini pun aku masih ada harapku. Kan udah bagus tuh. Lantas kalau udah ketahuan itu, munajatlah kita kepada Allah. Yang terjadi apa? Kalau sudah tahu, hubungan kita kepada Allah. Bukan lagi tuntutnya tadi. Kalau kebiasaan tuntutnya tadi, tiap minggu begini, capek kali pun gini. Apa tuntutnya? Cepat pulanglah, cepat berakhirlah. Kalau tak datang, takutlah. Masa kita mau seperti itu setiap hari? Itu masih soal ngaji. Belum lagi soal rumah tangga. Belum lagi soal pekerjaan. Kalau dihitung-hitung tuan-tuan dan puan-puan, berapa persen yang menguasai hidupku ini? Sesungguhnya apakah aku merasakan Allahnya atau aku dikuasai sama makhluk? Itu aja yang kita tengok. Kalau dikuasai makhluk, bagaimana keadaan kita? Kadang senang, kadang bahagia, kadang susah, kadang galau. Itu kan konsekuensinya. Itu kan buahnya. Tidakkah kita, kalau bilang harap terserah lah, menginginkan satu rasa yang itu tak ada lagi. Bebas perasaan itu. Memberi tanpa menuntut. Berbuat tanpa menuntut. Tapi proses kita salik ini kan itulah yang harus kita biasakan. Yang terjadi sama awak ini, kita membiasakan hal-hal tuntutan harapan itu tetap ada sama awak, bukan membiasakan hal-hal yang terkait dengan
bisa merasakan Allah itu. Terbalik kita ini udah. Kita menumbuh kembangkan, menyuburkan perasaan-perasaan makhluk itu ketimbang kita menyuburkan perasaan tidak kepada Allah itu. Kan beda hendak kebenaran. Benar kita ngaji, benar kita ini salik. Tapi dominasinya, tapi yang lebih utama dalam diri ini hal. Ini kan gini sederhana, kita pulang ngaji nanti nih. Masuk kita berjalan keluar, ketengok atau apa. Masuk ketengok awak tuh. Mak cantiknya perempuan nih, udah cantik macam. Kenapa? Ampernya lemah. Jadi itu kita kan. Jadi perempuan itulah dalam diri awak nih. Oh mak mantap kali kereta kawan tuh, mantap kali mobil kawan tuh. Masuk. Cita-cita terus dia. Aku kalau ada duit. Jadi siapa kita waktu itu? Balik ke rumah. Assalamualaikum kata awak kan. Tak jawab istri awak. Masuk. Maaf banyak kau nih. Aku yang pulang nih. Diminta pengalaman pribadi terserah lah. Pokoknya ini contoh. Masuk dia. Kurang ajar kali kau nih. Siapa? Masuk dia. Lama. Memang kadang awak diam. Tapi dalam diri ini marah. Tidur pun tak sedap. Dia jadi masuk. Berapa lama tuh? Tidur juga begitu, bangun tidur juga begitu. Kalaulah ini yang kita hadapi sehari-hari. Jadi diri ini sesungguhnya siapa? Kan itu aja. Diri yang kepada Allah Ta'ala. Atau diri yang dikuasai makhluk. Yang lebih ironi lagi tuan-tuan dan puan-puan adalah kita terkadang nggak mau beranjak dari situ. Entah nggak tahu, entah pura-pura tak tahu, entah ego kita yang begitu tinggi, entah wujud diri kita yang begitu tinggi. Nggak mau kita beranjak. Kadang ada juga nih yang kita ini, sanggup nih aku menyelesaikannya. Itu yang kita hadapi. Tapi ingat, kalau dia sudah menumpuk, saya selalu sampaikan, khatamallahu ala qulubihim itu udah payah. Kalau Allah sudah mencap di hati kita itu payah berubah. Itu aja yang kita hadapi. Jadi diri yang sebatang kara, diri yang sebatang ini tak terpandang awak. Kemana nih arah diri yang sebatang ini? Gitunya itu. Perasaan awak itu kemana nih? Kok aku menghadapi masalah berguru juga, tapi kok kayaknya makin berat aja. Intip, adakah niat kita keluar dari masalah itu? Sudah dicontohkan sama guru. Ada guru, ada orang yang memang sudah tahu, sudah bebas dia dari masalah-masalah itu. Masa kita dalam lingkup itu terus? Dari awal berguru, masa kita dalam dalam kungkungan makhluk, dalam kungkungan istri, dalam kungkungan anak, dalam kungkungan teman, dalam kungkungan siapapun, cita-cita, harapan. Mau nggak kita menjadi satu dapat satu rasa yang kita itu bisa dikasih Allah terbebas, maka menanglah kita kalau udah begitu. Kita kamu cari kebenarannya, kemenangannya. Kalau enggak kita kan kalah. Sampai awal seminggu 4 kali awak mengaji, ya kan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa yang mau kita lihat? Ada enggak perubahan perasaan? Ada enggak perubahan perasaan yang kita akan mendominasi perasaan ini pelan-pelan ini? Rasa Allah. Cirinya bagaimana? Pelan-pelan rasa makhluk itu mulai hilang.
Kalau enggak nanti tuan-tuan, begitu dikasih Allah sesuatu nanti di depan mata kita nggak sanggup. Tapi itu udah macam hebat kali sama awak. Kita kan maunya kan apapun yang ada sama awak nih, hal itu kan bisa terbebas awak. Tapi bebas dalam perasaan. Kalau kita bandingkan dengan tulisan Tuan Guru ini, jauh kali lah kita. Serta Allahnya jauh. Dalam serta Allah itu tak ada tuntut. Macam mana? Serta siapanya awak ini selama ini? Serta hal itu. Ingat, hal itu akan membunuh kita. Hal itu akan membinasakan kita. Berlindunglah awak di yang baharu itu. Ingat baharu itu binasa. Awak lekatkanlah baharu sama awak nih. Ingat ketika awak lekatkan yang baharu itu, awak pun binasa. Binasa apa? Hati, pikiran, dan perasaan. Kalau binasa dalam arti binasa yang lain selain Allah, nggak apa-apa. Temakan awak, terbakar awak. Hati, pikiran, perasaan awak terbakar. Kenalilah yang baharu itu. Kukuhkanlah niat kita kepada yang hak. Mungkin ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.